Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Langgeng Budaya. Saya Ki Yohan Susilo. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lahirnya Sugriwa Subali atau lahirnya Subali Sugriwa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pecinta channel Langgeng Budaya yang sudah subscribe, like, comment, share. Tanpa Anda semua, channel Langgeng Budaya tidak bisa berkembang. Cerita Subali Sugriwa ini ada kaitannya dengan cerita yang kemarin tentang Dewi Cani atau Dewi Windradi. Dewi Cani, Dewi Windradi direbutkan oleh Prabu Gajah Gajindra dan Prabu Wigutomo atau Resi Wigutomo, yang ketika itu Dewi Cani sudah melahirkan anak putri dinamakan Dewi Anjani. Oke, langsung saja saya kaitkan dengan cerita yang terdahulu, pertempuran antara Prabu Wigutomo dengan Prabu Gajah Gajindra. Tapi sebelumnya Sugriwa Subali ini dulunya adalah ketika lahir berwujud manusia tampan bernama Anjono Anjanarko. Anjono Anjanarko atau kalau di gaya Surakarta, Yogyakarta, Guarso Guarsi. Di Jawa Timuran, Anjono Anjanarko dikaitkan dengan nama kakaknya yaitu Dewi Anjani. Kakaknya Anjani, ini Anjono, ini Anjanarko. Dan kelak akan berubah wujud menjadi Krah atau Wanoro. Oke, kita sambungkan dengan cerita yang terdahulu, pertempuran antara Prabu Wigutomo dengan Prabu Gajah Gajindra. Nanti bisa menggunakan Prabu Wigutomo ini juga bisa menggunakan yang berpakaian pendeta atau resi, sebab Prabu Wigutomo raja yang mempunyai sifat pendeta atau resi. Pertempuran sengit berhari-hari berbulan-bulan antara Prabu Gajah Gajindra dengan Resi Wigutomo. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, sama-sama sakti. Dan ketika itu setelah Dewi Cani melahirkan anak wanita diberi nama Dewi Anjani. Anjani diceritakan sudah besar ya, sudah besar. Ini Dewi Cani, ini Dewi Anjani. Ketika itu datanglah Bathara Guru turun dari kayangan. Bathara Guru turun dari kayangan melihat Prabu Wigutomo bertempur dengan Prabu Gajah Gajindra. Bathara Guru menuju ke tempat Dewi Cani. Ketemulah Dewi Cani dengan Bathara Guru. Ketika di kayangan dulu, memang Bathara Guru jatuh cinta kepada Dewi Cani. Supaya keinginan Bathara Guru mencintai Dewi Cani tidak diganggu oleh dewa-dewa yang lain, Dewi Cani diturunkan ke dunia. Dan Bathara Guru ingin menjalin hubungan lagi dengan Dewi Cani, dan akhirnya Dewi Cani menerima cinta Bathara Guru. Akan tetapi supaya tidak diganggu oleh Dewi Anjani, Bathara Guru memberi Cupu Manik Astagina. Ini kalau di pewayangan Cupu Manik Astagina bentuknya seperti ini. Cupu Manik Astagina di Jawa Timuran juga sering disebut Cupu Manik Sumbul Kencana atau Sumbul Kencana, diberikan kepada Dewi Anjani supaya tidak mengganggu hubungan antara Bathara Guru dengan Dewi Cani. Dan Dewi Anjani bermain Cupu Manik Astagina atau Cupu Manik Sumbul Kencana pergi dari tempat Dewi Cani. Akhirnya
Bathara Guru dan Dewi Chani masuk ke dalam kamar bercinta. Bathara Guru akhirnya benih Bathara Guru dikandung oleh Dewi Chani. Bathara Guru titip pesan kepada Dewi Chani, kelak kalau anaknya lahir laki-laki disuruh memberi nama Raden Anjono atau Bambang Anjono. Akhirnya Bathara Guru ke Kayangan dan pertempuran antara Prabu Gajah Gajindra dengan Prabu Wigutama tetap berlangsung, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya setelah kedatangan Bathara Guru, dihitung sudah 9 bulan, Dewi Chani sebelum Dewi Chani melahirkan benih dari Bathara Guru, sampai Dewi Chani bobot 9 bulan tidak diketahui oleh Resi Wigutama. Akhirnya lahir bayi dari rahim Dewi Chani, laki-laki, diberi nama Raden Anjono. Ya. Setelah kelahiran Anjono, Bathara Brahma, putra dari Bathara Guru, turun ke negara Rogastina, disuruh Bathara Guru memberikan kitab atau buku yang isi ilmu Jaya Kawijayan, ilmu Jaya Kesantikan, diberikan kepada Dewi Chani untuk putranya yaitu Raden Anjono. Bathara Brahma sampai di negara Rogastina ketemu Dewi Chani, menyampaikan pesan dari Bathara Guru supaya buku yang berisi tentang ilmu Jaya Kawijayan, ilmu Jaya Kesantikan diberikan kepada putranya Raden Anjono. Akhirnya diterima oleh Dewi Chani, diberikan kepada Anjono yang masih bayi. Bathara Brahma tidak langsung pulang. Bathara Brahma dulunya ketika di Kayangan juga jatuh cinta kepada Dewi Chani. Bathara Brahma ingin menjalin hubungan lagi dengan Dewi Chani. Sebetulnya Dewi Chani menolak, tapi Bathara Brahma mengancam kalau Dewi Chani tidak mau melayani. Bathara Brahma rahasia hubungan antara Dewi Chani dan Bathara Guru akan diumumkan kepada para dewa-dewa yang lain. Akhirnya Dewi Chani mau menuruti keinginan Bathara Brahma masuk ke dalam kamar. Bercinta di dalam kamar, akhirnya Bathara Brahma netesno wiji atau benih dari Bathara Brahma dikandung oleh Dewi Chani. Sebelum Bathara Brahma kembali ke Kayangan, Bathara Brahma berpesan kepada Dewi Chani, kelak kalau anaknya lahir laki-laki, tolong diberi nama Raden Anjanarko, supaya ada kemiripan dengan kakaknya Anjani dan Anjono. Yang wanita Anjani, putra atau benih dari Bathara Guru dinamakan Anjono, benih dari Bathara Brahma dinamakan Anjanarko. Akhirnya Bathara Brahma kembali ke Kayangan. Diceritakan sudah 9 bulan setelah kepulangan Bathara Brahma, akan tetapi peperangan Prabu Wigutama dengan Prabu Gajah Gajindra belum selesai. Akhirnya Dewi Chani melahirkan bayi, putra dari Bathara Brahma, laki-laki tampan, diberi nama Raden Anjanarko. Sampai Anjono Anjanarko dewasa, peperangan antara Prabu Wigutama dengan Prabu Gajah Gajindra belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Pada suatu hari, Anjono Anjanarko yang sudah dewasa, yang sudah remaja, berjalan-jalan di alun-alun. Anjono ya yang depan, ini Anjanarko.
berjalan di alun-alun, melihat ada orang yang sedang berperang. Diamati, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Akhirnya Anjono mendekat ke tempat peperangan, melihat Prabu Gajah Gajindra. Lalu ditempeleng oleh Anjono, pecah atau mati Prabu Gajah Gajindra di medan laga. Karena memang Anjono kesaktiannya luar biasa, sebab sudah belajar tentang ilmu Jaya Kawijayan, ilmu Jaya Kesantikan berupa buku pemberian Bathara Guru. Prabu Gajah Gajindra mati. Akhirnya Prabu Wigutama terkejut. Ada pemuda tampan, kesaktiannya luar biasa, bisa mengalahkan Prabu Gajah Gajindra. Padahal Prabu Wigutama perang dengan Prabu Gajah Gajindra itu sudah tahun-tahunan. Ditanya, kamu siapa? Mengaku Anjono, dan yang satu mengaku bernama Anjanarko, adik dari Anjono. Lalu Prabu Wigutama bertanya kembali, lah, kamu itu anaknya siapa? Kok mempunyai kesaktian luar biasa? Anjono dan Anjanarko mengaku bahwa putra dari Dewi Cani. Terkejut Prabu Wigutama. Sebab apa? Sepengetahuan Prabu Wigutama, putra Dewi Cani cuma satu, yaitu Dewi Anjani. Kok sekarang sudah punya anak lagi, laki-laki, yang satu nama Anjono, yang satunya bernama Anjanarko. Terkejut Prabu Wigutama, tetapi tetap disimpan. Suatu saat rahasia ini akan terbongkar. Sebetulnya Anjono Anjanarko putra siapa? Akhirnya Prabu Wigutama mengajak Anjono dan Anjanarko kembali ke keraton negara Rogastino. Kelak perselingkuhan antara Bathara Guru dengan Dewi Cani, perselingkuhan antara Bathara Brahma dan Dewi Cani akan terbongkar. Untuk sementara sampai di sini cerita tentang Subali atau Anjono Anjanarko yang bisa membunuh Prabu Gajah Gajindra yang mempunyai kesaktian luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu di pengetahuan wayang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.